Singer, welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan hari ini balik lagi ke cooking journey. Kalau kalian tahu ya, gue itu berkali-kali gue bilang gue itu nggak bisa masak. Nah, salah satu masakan andalan gue adalah ini, yaitu spaghetti bolognese. Di review kemarin mengenai spaghetti bolognese nih di sini, gue sempat bilang kan bahwa aduh ini jauh banget sama selera gue untuk spaghetti bolognese, karena menurut gue spaghetti bolognese itu lebih nggak ada pedes-pedesnya, lebih cenderung ke manis tomat, ya kan? Dan mie-nya juga beda, mie spaghetti juga beda. Nah, kali ini gue mau kasih tahu ke kalian, walaupun gue nggak bisa masak, tapi GR sedikit, banyak yang bilang spaghetti buatan gue itu enak. Jadi kalian kalau mau coba, kalian bisa coba, dan ini simple banget, bahannya tuh bahkan tidak sampai 10 bahan. Ini gue kasih tahu kalian ya. Jadi gue pakai setengah bawang bombay, dan juga 3 siung bawang putih dicacah halus atau dicincang halus. Lalu ada 2 buah tomat yang dihaluskan juga, dan tentunya ada spaghetti. Lalu di sini ada saus tomat. Kalian bisa pakai saus tomat ataupun sweet chili sauce. Itu tergantung dari selera mau pakai brand apa aja. Lalu sedikit garam dan juga sedikit merica. That's it. Dan oh lupa, sorry, satu lagi. Daging giling. Dah, itu doang. Nah, untuk opsional di sini gue ada tambahin keju parut. Ya, langsung aja kita buat. Gue akan nyalain dulu kompornya. Jadi di dalam pan ini gue sudah masukkan 2 sendok makan minyak. Oke, untuk menumis si bawang putih dan juga bawang bombaynya. Jadi hanya perlu dipanaskan sedikit dengan api kecil aja atau sedang, jangan besar, karena nanti bawang bombay dan juga bawang putihnya akan gosong. Aku akan kecilkan dulu apinya. Tuh kalian udah denger ya percikan-percikannya. Dan gue itu paling jarang banget guys masak itu yang ribet. Pertama yang bahannya super banyak, dan juga pakai micin. Kalau nggak bener-bener yang kayaknya nggak afdol kalau nggak pakai micin, gue tuh nggak pakai micin. Nah, pertama kita masukkan bawang bombaynya dulu. Karena apa? Karena kuantitinya lebih banyak ya. Nah, itu tandanya udah panas. Bes, ada suaranya minyaknya. Dan ini udah ilmu umum banget lah ya. Jadi kalian tumis bawang bombaynya sampai harum. Apalagi masa-masa sekarang ya, udah mulai PPKM lagi, udah mulai diperketat di rumah aja. Jadi penting banget buat bukan cuma ibu-ibu, tapi kita juga harus bisa masak-masak yang simple, yang sesuai sama selera kita sendiri. Beruntungnya sekarang udah ada ojek online ya guys, jadi masih bisa take away dan juga delivery. Tapi kalau udah nggak bisa, nanti harus lebih kreatif untuk masak. Tapi ya guys, selama kita masih bisa masak sendiri gitu ya, dan memang nggak bosen gitu. Kalau gua kan jujur memang katalog masak gua masih kurang nih. Jadi masaknya begitu-begitu aja gitu. Takutnya bosen kan kalau diulang-ulang terus. Kalau sebisa mungkin meminimalisir menggunakan delivery ojek, karena kan ada pihak ketiga ya yang tetap masuk ke rumah kita, itu yang pertama. Walaupun sebenarnya kita membantu juga. Ini gue masukin bawang putihnya ya. Kita membantu mereka juga untuk mendapatkan orderan di saat-saat pandemi kayak begini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue tuh lebih takut ya kalau beli, itu kan kita nggak tahu ya bahannya apa, terutama buat anak-anak. Lalu takutnya micinnya kebanyakan. Takutnya mungkin bahannya ada yang kurang fresh, kayak gitu aja sih. Pokoknya lebih safety kalau menurut gue sih kalian masak sendiri di rumah sih. Walaupun masaknya simpel-simpel. Nah, ini udah mulai harum nih guys. Jadi percampuran antara bawang putih dan bombay ini kita tumis sampai harum ya. Jadi setelah wangi, gue masukkan di sini adalah daging sapi. Kalian kalau nggak suka sapi, mau pakai ayam boleh. Ini gue pakai 300 gram daging sapi. Mau yang di slice boleh. Ini gue pakainya daging giling aja. Oke. Lalu diaduk.
Dan jangan lupa kalian di sini tambahkan garam dan juga merica. Jadi setelah daging itu garam sama merica, kenapa? Supaya dia itu meresap di dagingnya sebelum si daging itu matang. Itu teori ala gua yang nggak sekolah masak ya. So far gue buktikan dan katanya masakan gue spaghetti ini sih enak. Gue suka pedas, jadi mericanya gue kasih agak banyak. Kalau buat anak-anak jangan dikasih banyak-banyak, apalagi ada yang alergi merica juga ya. Nah ini diaduk sampai setengah matang. Kalau kalian mau tambahan-tambahan yang fancy-fancy, misalkan mau dikasih sosis, yang sosis yang bratwurst atau keju mozzarella nanti terakhir di endingnya, atau crab stick, whatever, bakso itu juga boleh ya. Nah, ini gue masukkan. Nah ini udah setengah matang, lalu dimasukkanlah tomat. Ini kan tomat itu sedikit berair, makanya sebenarnya tidak perlu pakai air lagi, kecuali nanti terlalu kental. Tomat ini bisa bikin, pertama lebih sehat of course, karena kita pakai sayur atau buah yang fresh, ya kan. Banyak yang bilang karena tomat ini buah guys, bukan sayur. Itu yang pertama. Nah kalau udah begini, ini bisa dibesarkan sedikit apinya, karena udah mulai banyak. Yang kedua, itu ada rasa freshness asam dari si tomatnya itu sendiri. Jadi itu nambah rasa guys. Nah kalau yang suka manis bisa ditambahin gula juga, tapi gue nggak terlalu suka. Kenapa? Karena di saus ini pun sebenarnya udah manis, udah ada gulanya. Kalau kalian baca di ingredientsnya itu sudah ada kandungan gulanya. Nah, gue pakai 2 butir tomat, tapi depends ya, besar kecilnya kalian bisa atur lagi. Nah ini benar-benar baru, jadi gue mau kocok dulu. Ini biasanya kurang lebih gue pakai setengah botol guys. Dan ini saus favorit gue sih. Gue biasa sukanya itu yang sweet chili sauce atau yang extra hot. Jadi kalian bisa cari di supermarket. Tapi ini kayaknya dagingnya kebanyakan nih guys. Jadi kayaknya gue mesti tambahin sausnya. Nah, kalau kalian lihat ya, ini tuh udah berair nih. Airnya udah lumayan banyak, jadi nggak perlu ditambah air lagi. Tapi nggak tahu kalau nanti gue aduk lagi. Jadi kalau masak ala Friska itu kebanyakan kira-kira, karena selera kita masing-masing berbeda. Ada yang minta banyak, ada yang suka banyak bawang bombaynya, ada yang suka banyak bawang putihnya. Itu juga udah beda lagi. Ada juga yang kadang-kadang bilang dikasih kaldu jamur juga enak. Nah, ini udah mulai merah. Harum. Di sini gue udah siapin keju parut untuk garnish di akhir nanti, ketika gue sajikan si spaghetti bolognese ala Friska. Ini gue akan cobain sedikit. Mantap. Udah pas buat gue. Tapi kalau buat pencinta pedas ya, sekali lagi gue bilang, gue rasa akan kurang. Ini adalah hasil saus bolognese gua. Ini udah meletup-letup. Oke guys, jadi ini udah mendidih dan udah sesuai sama selera gua. Gua akan pindahin dulu. Dan sekarang kita mau masak spagettinya. Jadi ini kalian masukkan air. Gua akan nyalakan kompornya lagi. Di dalam airnya ini kalian masukkan garam, oke?
Garamnya boleh agak banyak, gak apa-apa, karena nggak akan nempel juga di pastanya. Lalu tambahkan minyak goreng. Minyak goreng ini untuk apa? Supaya dia itu tidak lengket. Dan gue akan ambil pastanya. Nah, kalau gue guys, biasanya tips dari gue ya, kalian itu hanya merebus pastanya itu kalau kalian mau makan aja. Jadi supaya apa? Supaya masih fresh terus gitu loh. Maksudnya karena kalau pasta ini kalau dia udah dingin, dia itu akan lengket-lengket gitu, udah nggak enak. Nah, ini aku ambil segenggam, aku aduk-aduk dulu sebentar. Mungkin ini bisa 2 porsi segini. Aku akan masukkan. Aku akan ambil cepit. Kalau kalian yang mau pakai olive oil bisa juga ya. Intinya dia harus ada oilnya supaya nggak lengket aja. Ini aku mau kecilin dikit supaya matangnya itu al dente. Oke. Sebenarnya kalau kalian nggak ada yang nggak bilang, aduh gua nggak bisa masak nih, takut kelembekan, takut kurang matang segala macam, sebenarnya kalian nggak perlu khawatir, karena sebenarnya di dalam bungkusnya itu ada instruksinya, yaitu direbus aja 8-10 menit. Cuman ya kalau sekarang kan ya banyak, oh gue sukanya setengah mateng, oh gue sukanya begini, oh gue sukanya yang agak lembek, apalagi anak-anak ya kalau keras tuh nggak suka gitu. Nah itu bisa di adjust lagi. Tapi kalau mau pakai timer 8-10 menit, aturannya itu udah ready to eat. Oke guys, jadi ini udah matang, gue udah matiin apinya. Gue akan ambil saringan dulu ya. Cara kalian untuk mendeteksi apa sih bahasanya, apakah ini benar-benar matang atau enggak? Pertama, warnanya itu udah berubah guys ya, dia jadi lebih muda nih seperti ini. Lalu yang kedua, kalau mau pakai cara manual, kalian bisa ambil sedikit, 1 biji aja ya kan, lalu kalian pencet. Cara ketiga yang lebih gampang, kalian pencet 1 ya kan, kalian cobain. Kalau udah empuk berarti udah matang. Oke? Nah, lalu kita mau masukkan sekarang di piring saji. Biar kayak di restoran-restoran, gua akan bentuk bulat dia di atas. Oke. Cara biar kalian betah di rumah ya, main-main lah kayak begini, kayak cooking madness. Dan dengan menggarnish seperti ini, itu membuat makan lebih nafsu, lebih apa ya, lebih menggairahkan lah untuk makan gitu, lebih bikin kita nafsu makan gitu. Oke, jadi ini aku rapiin dulu. Lalu akan gua tambahin si saus bolognese-nya di atasnya. Dan terakhir kita tambahkan keju parut. Ini opsional ya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini biar lebih cantik dan rasanya lebih enak tentunya. This is it, spaghetti bolognese with cheese ala Friska. Sekarang kita mau cobain, tapi sebelumnya gue akan beresin station gue dulu, oke? Ini udah diberesin guys, dan sekarang waktunya makan. Jangan lupa berdoa dulu sebelum makan. Nah, sekarang kita akan cobain. Nah, kalian tim aduk atau enggak? Balik lagi nih, ya kan? Semua ada geng-gengan, baik bubur ataupun spaghetti. Tim aduk atau enggak? Kalau gue sih sama aja sih kalau untuk spaghetti.
Cuman memang spaghetti itu menurut gua kalau sausnya udah habis nggak enak makannya. Karena kita cobain nih, pedesnya, kejunya, tomatnya, makan. Kalau buat gua pribadi, pedasnya pas, gurihnya juga pas karena emang gua udah biasa banget makan ini. Tapi di luar sana, kalau gua kasih tau teman-teman gua, banyak juga yang nambahin. Kalian bisa tambahin kalau punya di rumah oregano atau paprika bubuk atau paprika potong juga bisa. Itu juga bikin freshness-nya itu nambah. Karena kan paprika juga ada banyak ya. Ada paprika kuning, hijau, merah, dan lebih sehat juga kalau lebih banyak sayurnya. Cuman kalau nggak punya agak sedikit pricey karena oregano itu cukup mahal dan pakai itu kan dikit. Kalau kalian jarang masak, sayang aja gitu loh. Tapi ini doang itu udah enak. Nah, tipsnya buat kalau ibu-ibu mau masak buat anak-anak, pakai saus tomat aja. Oke? Jangan pakai yang kayak gua pakai. Kalau gua kan pakai sweet chili sauce atau extra hot. Ya kan? Nah, itu kalian bisa tambahin. Dirubah gitu istilahnya ya. Jadi jangan pakai sweet chili sauce kayak gua atau pakai extra hot kayak gua, tapi justru pakai saus tomat. So, buat kalian yang mau cobain, ini benar-benar simple. Dan satu porsi tadi packaging si spaghetti yang 450 gram itu which is bisa buat 4-5 porsi guys, dengan daging 300 gram. Itu menurut gue worth it banget sih untuk kalian makan sendiri di rumah. Oke? Dibandingin lu beli itu satu porsi ini mungkin bisa 30.000 sampai 40.000. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gua terus biar gua juga punya ide-ide kreatif lainnya, kira-kira mau masak apa lagi ya di sini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Friska Dewi. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Jangan lupa komen, like, share, and always being smart. Makan dulu. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.